Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Febriliasari dengan NIM 9342208919 dengan kelas akun officer PSC. Video ini saya susun untuk memenuhi tugas akhir semester akun officer. Di sini saya akan mengangkat kasus dugaan kredit fiktif senilai 39,5 miliar di Bank BTN Cabang Medan. Kasus kredit fiktif senilai 39,5 miliar di PT Tabungan Negara BTN Cabang Medan terus bergulir. Kasus ini berawal dari PT Kaya mendapatkan fasilitas kredit modal kerja KMK sejak 27 Februari 2014 untuk pembangunan proyek perumahan Takapuna Residence di Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara dengan jaminan pokok berupa 93 sertifikat dan bangunan yang berdiri di atas tanah dimaksud. Fasilitas KMK dipergunakan untuk pembangunan rumah di proyek perumahan tersebut dan secara proporsional hasil penjualannya telah dipergunakan untuk membayar kewajiban kepada Bank BTN. Sejumlah unit rumah telah dibangun dan sisa pokok fasilitas pinjaman KMK PT Kaya sudah berkurang lebih dari 50%. Fasilitas kredit PT Kaya menjadi bermasalah karena adanya penggelapan 35 sertifikat pada saat proses pengikatan di kantor notaris, sehingga kolektibilitas kredit PT Kaya menjadi macet sejak 29 Januari 2019. 35 sertifikat tersebut dijual kepada orang lain tanpa seizin PT Bank Tabungan Negara Cabang Medan. Saat ini kasus kredit fiktif senilai 39,5 miliar di BTN Cabang Medan sudah memasuki tahap pemeriksaan saksi oleh Kejatisu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. BTN sendiri menyatakan siap bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara hukum dengan mengutamakan asas praduga tak bersalah. Dari paparan kasus di atas, ada dua masalah yang terjadi, yaitu kasus kredit fiktif dan kasus kredit macet. Kemudian di sini saya akan memaparkan cara mengatasi dua hal tersebut. Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 ditemukan beberapa kebijakan dalam penyelamatan kredit macet, yaitu yang pertama, rescheduling atau penjadwalan kembali, yaitu suatu upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu kredit, termasuk masa tegang atau grace period, termasuk perubahan jumlah angsuran bila diperlu dengan penambahan kredit. Kemudian yang kedua ada reconditioning atau persyaratan kembali, yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian, tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit, atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan. Yang ketiga ada restructuring atau penataan kembali, yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi equity perusahaan yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling dan atau reconditioning. Kemudian ada pula strategi anti fraud, merupakan bagian dari kebijakan strategis yang penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian fraud. Berikut ini strategi kebijakan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/28/DPNP, yaitu sistem pencegahan fraud ini memiliki beberapa pilar, yaitu yang pertama pencegahan. Pencegahan merupakan upaya awal yang dilakukan dalam mengendalikan fraud, yaitu dengan melakukan langkah-langkah yang dapat
dapat mengurangi potensi resiko terjadinya fraud. Adapun langkah atau perangkat tersebut mencakup beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, anti-fraud awareness merupakan upaya yang dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan fraud oleh seluruh pihak terkait. Melalui kepemimpinan yang baik didukung dengan anti-fraud awareness yang tinggi, diharapkan tumbuh kepedulian semua unsur di bank terhadap pengendalian fraud. Oleh karena itu, moral dan awareness dari pimpinan terhadap anti-fraud harus menjiwai setiap kebijakan atau ketentuan yang ditetapkannya. Upaya untuk menumbuhkan anti-fraud awareness dilakukan antara lain melalui 1. Penyusunan dan sosialisasi anti-fraud statement. Yang kedua, program employer awareness. Dan yang terakhir, program customer awareness. Yang kedua ada identifikasi kerawanan. Merupakan proses manajemen resiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi resiko melalui hasil identifikasi yang didokumentasi dan diinformasikan kepada pihak-pihak berkepentingan dan selalu dipikirkan. Inilah bank kemudian dapat mengetahui potensi resiko fraud dan mencegahnya. Yang ketiga ada Know Your Employer. Kebijakan Know Your Employer merupakan upaya pengendalian dari aspek SDM. Melalui kebijakan ini, diharapkan bank dapat mencegah terjadinya fraud, terutama yang dilakukan oleh karyawan bank. Adapun kebijakan Know Your Employer yang dimiliki bank paling kurang mencakup 1. Sistem dan prosedur rekrutmen yang efektif guna memperoleh gambaran mengenai rekam jejak calon karyawan secara lengkap dan akurat. Yang kedua, sistem seleksi yang dilengkapi dengan kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan risiko dan cakupan kebijakan mengenali karyawan, yaitu pengenalan dan pemantauan karakter, perilaku, dan gaya hidup karyawan. Yang kedua ada deteksi. Pilar ini merupakan upaya lanjutan setelah upaya pencegahan, yaitu mengidentifikasikan dan menemukan kejadian fraud yang paling kurang mencakup 1. Kebijakan dan mekanisme whistleblowing. Melalui kebijakan yang menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan ini, Bank Indonesia mengharapkan agar bank merumuskan secara jelas, mudah dimengerti, dan mengimplementasikan secara efektif mengenai pelaporan sehingga pegawai dan pejabat bank memiliki dorongan untuk melaporkan fraud yang terjadi. Kebijakan ini sekurang-kurangnya mencakup 1. Perlindungan kepada whistleblower melalui komitmen bank untuk memberikan dukungan dan perlindungan serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor fraud dan laporan fraud yang disampaikan. Yang kedua, regulasi yang terkait dengan pengaduan fraud, yaitu dengan adanya ketentuan internal terkait pengaduan fraud. Yang terakhir, sistem pelaporan dan mekanisme tindak lanjut laporan fraud. Yang kedua ada surprise audit. Kebijakan dan mekanisme surprise audit dilakukan terutama pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan terhadap terjadinya fraud. Yang ketiga ada surveillance system. Melalui tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa sehingga efektivitas kebijakan anti-fraud dapat terpantau. Dan yang ketiga ada investigasi, pelaporan dan sanksi. Pilar ketiga memuat 1. Investigasi. Investigasi dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan fraud agar kemudian dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun standar investigasi yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut.
1. Penentuan pihak yang berwenang melaksanakan investigasi dengan memperhatikan independensi dan kompetensi yang dibutuhkan, dan mekanisme pelaksanaan investigasi dalam rangka menindaklanjuti hasil deteksi dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh. Yang kedua, pelaporan. Bank diwajibkan memiliki mekanisme pelaporan yang efektif atas pelaksanaan investigasi dan kejadian fraud yang ditemukan. Mekanisme pelaporan tersebut mencakup pelaporan secara internal kepada pihak manajemen bank maupun kepada Bank Indonesia. Yang ketiga, pengenaan sanksi. Bank wajib memiliki kebijakan pengenaan sanksi secara internal yang efektif dalam rangka menindaklanjuti hasil investigasi agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku fraud. Sanksi merupakan bentuk keseriusan dalam strategi anti-fraud. Kebijakan ini paling kurang memuat hal-hal berikut. 1. Mekanisme pengenaan sanksi dan pihak yang berwenang mengenakan sanksi pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Pilar ini memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kejadian fraud serta tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi, yaitu 1. Pemantauan. Salah satu langkah penting dalam mengimplementasikan sistem pengendalian fraud adalah memantau tindak lanjut yang dilakukan terhadap kejadian-kejadian fraud, baik sesuai ketentuan internal bank maupun sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, evaluasi. Evaluasi dilakukan terhadap data dan informasi yang diperoleh melalui laporan penerapan strategi anti-fraud. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kemudian dapat diidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya fraud serta dapat ditentukan langkah-langkah perbaikan guna menanggulanginya. Dan yang ketiga, ada tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan langkah lanjutan dari evaluasi. Hasil evaluasi penerapan strategi anti-fraud kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang ditemukan ataupun memperkuat sistem agar kejadian fraud tidak terulang lagi atau tidak terjadi lagi. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.